Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini, saya dan kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yakni membandingkan aliran Plato Aristoteles dengan aliran sosialisme. Dengan saya, Zenobia Munafirai, dengan NIM 2302 31100172, dan rekan saya Fitria Zafina dari kelas Ekonomi Pembangunan B dengan NIM terakhir 160. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan pemikiran utama yang didapat dari aliran Plato dan Aristoteles dengan aliran sosialisme, di mana aliran Plato dan Aristoteles berpendapat akan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, realisme. Realisme di sini adalah realita dari hakikat segala sesuatu yang mutlak dan hakiki. Plato juga berpendapat bahwa bentuk di dunia material tidak benar-benar nyata sebagaimana bentuk di alam. Yang kedua, idealisme. Plato juga menegaskan bahwa jiwa adalah esensi hidup dan pemikiran manusia. Ia menyatakan bahwa jiwa melakukan banyak hal seperti menggerakkan tubuh, membawa sifat moral, dan berfungsi sebagaimana akal yang berpikir kritis terhadap kapitalisme. Yang kedua, yakni pemikiran utama dari aliran sosialisme, yang dimana gagasan pokok sosialisme dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, aspek kepemilikan bersama. Aspek kepemilikan bersama dari sosialisme percaya bahwa kepemilikan bersama adalah cara terbaik untuk hidup. Kepemilikan bersama juga dipandang sebagai cara untuk memerangi kesenjangan ekonomi dan mendorong keadilan sosial. Dan yang ketiga, ada perbedaan aliran. Perbedaan antara aliran Plato dan Aristoteles dengan aliran sosialisme terlihat pada penggunaan metode Plato atau Aristoteles menggunakan metode dialektis dan empiris dalam berpikir, sedangkan aliran sosialisme lebih berfokus pada analisis kritis dan teori krisis. Sedangkan lainnya yaitu pengembangan teori. Plato dan Aristoteles mengembangkan teori-teori yang lebih abstrak dan spekulatif, sedangkan aliran sosialisme lebih berfokus pada teori-teori yang lebih empiris dan berbasis data. Yang keempat, ada persamaan aliran, di mana persamaan antara aliran Plato dan Aristoteles dengan aliran sosialisme terletak pada pandangan mereka tentang keadilan sosial dan peran negara Plato dalam republik, mengusulkan masyarakat ideal di mana kelas sosial bekerja sama demi kebaikan bersama. Ini dengan pandangan sosialisme tentang distribusi kekayaan yang adil. Filosofi dari aliran Plato membahas nilai realita dan hubungan antara ide dan dunia empiris. Teori ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat serta memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pemahaman tentang realitas dan kebenaran. Sedangkan filosofi aliran Aristoteles fokus pada asal-usul dan hakikat yang membedakan antara bentuk dan materi, memperkenalkan konsep dari berbagai aspek dari ontologi dan kosmologi. Kemudian aliran yang dibandingkan memiliki landasan ontologi yang berbeda, di mana terdapat beberapa contoh, yaitu contoh pertama, sosialisme Kristen di mana berfokus pada kesetaraan dan kepemilikan publik. Kedua, sosialisme Islam berfokus pada ajaran-ajaran Al-Quran yang memiliki prinsip dari negara kesejahteraan. Ketiga, sosialisme demokrasi berfokus pada kesetaraan hak asasi manusia yang percaya pada demokrasi. Dengan demikian, filosofi dari sosialisme memiliki variasi yang sangat luas dan berbeda, tapi berfokus pada kesetaraan hak asasi manusia.
Nilai ekonomi dari kedua aliran, yakni Plato dan Aristoteles, menganggap uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai untuk menimbun kekayaan, sedangkan Plato tidak memandang uang sebagai tujuan utama, tetapi untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Sedangkan nilai ekonomi yang didapat dari aliran sosialisme fokus pada distribusi sumber daya secara adil dan menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan keadilan dan kesenjangan sosial. Yang ketujuh, ada kebijakan ekonomi yang digunakan. Konsep nilai dan pemikiran adalah pusat kebijakan ekonomi Aristoteles. Aristoteles menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang yang dapat digunakan untuk memakai atau menukarkan dengan barang. Ia juga membedakan antara nilai dan harga. Konsep nilai dan pertukaran menjadi pusat kebijakan ekonomi sosialis. Kontrol demokrasi serta asas alat produksi dan kepemilikan serta ada ciri sosialisme ekonomi. Sistem ekonomi sosialis dapat berupa kooperasi otonom atau kepemilikan negara secara langsung, yaitu tempat produksi untuk digunakan secara langsung.